Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini tidak mudah. Akan tetapi kita tidak boleh menyerah, berpangku tangan pada keadaan, putus asa, dan menyalahkan kepada takdir. Hidup ini penuh perjuangan, yang kadang kita salah mengambil jalan, kita salah mengambil langkah. Hidup ini berat. Seringkali kita putus asa, tidak tahu arah kemana kita harus melangkahkan kaki. Hidup ini penuh ujian, kesusahan, dan segala hal yang berkaitan dengan ketidakmampuan kita. Akan tetapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bahwasanya sesudah kesusahan pasti ada kemudahan. Allah mengulangnya 2 kali. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyikapi atas beratnya hidup, atas susahnya hidup, atas ujian demi ujian yang selalu datang menghampiri kita. Ada satu hal yang perlu diingat, bahwasanya ujian untuk orang yang beriman kepada Allah adalah salah satu langkah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan derajat kita. Oleh karena itu pertanyaannya sekarang adalah, di mana posisi kita? Apakah kita sebagai seorang yang beriman, atau kita malah sebagai seorang yang kufur? Apakah ujian demi ujian yang menimpa kita setiap harinya bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malah semakin menjauhkan kita dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah menyerah. Kita semua tahu pada akhirnya kehidupan ini hanya sementara. Tidak lebih dari sekedar kita berada di satu tempat yang sangat singkat. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Tidak selamanya kita bersusah payah, berjerih payah. Pada satu titik di akhir kehidupan ini hanyalah kematian. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentunya kita meyakini bahwasanya setelah kematian akan ada kehidupan yang kekal abadi. Di sanalah tujuan kita. Di akhiratlah tujuan kita. Lantas untuk apa kita bersusah payah, berletih, memikirkan dunia yang belum tentu kita memilikinya? Baiklah, bukan berarti kita tidak profesional di dalam kehidupan. Akan tetapi masalahnya adalah seringkali kita menggunakan seluruh energi kita untuk mengejar dunia, yang barangkali malah dunia meninggalkan kita. Berapa banyak orang yang susah, hidupnya susah, pekerjaan susah, materi susah, akan tetapi dia tidak menggunakan akalnya untuk mendekati kepada Allah, yang pada akhirnya dia diuji dengan kesusahan dunia yang bertubi-tubi. Ada pula orang yang diberikan keluasan harta, jabatan, dan segala sesuatu keindahan dunia, akan tapi itu melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah bahwasanya hidup ini hanya sementara, kesusahan sementara, kesulitan sementara. Yang perlu kita lakukan adalah meyakini bahwasanya kehidupan ini hanya sementara, dan kita persiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Baiklah, kita bekerja, mengumpulkan uang, memberi nafkah kepada keluarga kita, hal yang wajib. Yang tidak boleh adalah kita mencurahkan seluruh akal pikiran kita untuk mengejar dunia. Yang kita tahu,
dunia semakin dikejar, semakin dia meninggalkan kita semakin jauh. Tentunya kita tidak mau dibodoh-bodohi oleh dunia. Akan tapi kita juga tidak boleh menyepelekan dunia. Marilah kita hidup sesuai dengan jatah yang diberikan Allah kepada kita. Tidak usah kita terlampau tinggi memikirkan dunia, akan tapi kita juga tidak terlalu abai terhadap dunia. Kiranya hidup ini tidak akan pernah merasa senang, tidak akan pernah merasa puas jika kita hanya terfokuskan untuk dunia. Dunia hanya kesenangan yang sementara, kesedihan yang sementara. Tujuan kita bukan di dunia. Tujuan kita adalah akhirat, yang di sana kita akan hidup kekal abadi. Berhentilah mengeluh. Jika Anda saat ini sedang ditimpa masalah kehidupan, carut marut keuangan, dan segala hal yang berkaitan dengan kesusah payah di dunia, jangan terburu-buru mencari alasan untuk bangkit dari situ. Tidak. Akan tetapi gunakan seluruh akal, pikiranmu, keimananmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi sholat kita berantakan, bisa jadi sedekah kita tidak aturan, bisa jadi kita durhaka kepada kedua orang tua, bisa jadi kita adalah sebagai hamba yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali Allah menguji kita agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita ingat dari mana asal kita, agar kita tidak kehilangan keimanan kita. Akan tetapi seringkali kita melupakan hal itu. Betapa seringnya Allah menegur kita dengan kasih sayangnya, akan tetapi kita marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah kita. Kita tidak bisa mencerna apa yang Allah berikan kepada kita. Takdir tidak pernah salah, kita yang salah. Maka mulailah setahap demi setahap untuk memfokuskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sanalah ada ketenangan hidup. Karena di sisi Allah lah ketenangan hidup. Karena di sisi Allah lah rahmah. Karena di sanalah hidayah. Jangan sampai dunia melalaikan kita. Jangan sampai kita terlalu jerih payah, bermandikan keringat, berpeluh, berdarah-darah untuk mengumpulkan dunia. Akan tetapi hidup kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak demikian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita menyadari bahwa kita diciptakan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekadar sholat, puasa dan sebagainya, akan tetapi semua yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Jika Allah uji kita dengan kemiskinan, kemudian kemiskinan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah azab. Jika Allah menguji kita dengan kekayaan berlimpah ruah, jabatan setinggi langit, akan tetapi semua itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah azab. Mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Seperti apa kita berdiri, di mana posisi kita, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hidup ini hanyalah sementara. Jangan mau kita dipermainkan oleh dunia, entah itu dipermainkan dengan kemiskinan, diombang-ambingkan oleh kehidupan, ataupun dia hambur-hamburkannya kemewahan kepada diri kita. Jangan sampai dunia melalaikan kita dari kehidupan yang lebih abadi akhirat. Pada akhirnya, teman-temanku semua itu, hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita perbaiki kualitas ibadah kita, kita perbaiki kualitas hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayahnya untuk kita semuanya, dan kita meniti hidup ini sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.